Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh dan soleha. Good morning everybody. How are you today? Apakah Nana Ustazah dalam keadaan sehat walafiat? Ya, semoga saja Nana Ustazah dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak Ustazah, pagi ini bertemu lagi dengan Ustazah. Dalam pembelajaran tematik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya. Pagi ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Angkat kedua tangan dan kepala ditundukkan. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Siapakah anak-anak Ustazah yang sudah siap melaksanakan pembelajaran daring kita pagi ini? Ayo angkat tangannya dan ucapkan ana siap Ustazah. Baiklah anak-anak Ustazah, pagi ini kita akan mulai pembelajaran kita. Nah, anak-anak Ustazah, siapakah yang sudah pandai membaca atau yang sudah bisa mengeja suatu bacaan? Ya, Alhamdulillah. Bagi yang masih belum, tetap semangat ya soleh dan soleha. Anak-anak Ustazah sudah belajar tentang membaca. Cara membuka buku juga harus kita perhatikan ya nak ya. Kita tidak boleh asal membuka buku. Buku dibuka dari kanan ke kiri. Buka buku halaman demi halaman agar buku tetap terjaga kerapiannya. Coba anak Ustazah perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar cara membuka buku yang benar. Apa akibatnya apabila anak-anak Ustazah tidak membuka buku dengan benar? Iya, buku kita akan mudah tersobek. Iya, buku kita juga mudah rusak. Anak-anak Ustazah, sudahkah paham anak-anak Ustazah tentang cara membuka buku? Iya, tentunya ya nak ya, karena ini adalah hal yang biasa kita praktekkan sehari-hari saat belajar. Oke, anak-anak Ustazah, kali ini kita juga akan belajar tentang pola susunan. Apa itu pola susunan? Ya, contohnya adalah seperti gambar berikut ini. Siapa yang bisa menyebutkan pola susunannya? Iya, pola susunannya adalah jeruk, salak, jeruk, salak, jeruk, dan salak. Nah, jeruk dan salak ini adalah buah kepunyaan Nia. Nia menyusun buah-buah tersebut seperti pola yang kita pelajari ini. Jadi, Nia menyusun terlebih dahulu satu buah jeruk, kemudian disusun setelah jeruk disusun satu buah salak, lanjut dengan jeruk kembali, salak kembali, jeruk, dan terakhir juga salak. Paham anak-anak Ustazah? Nah, supaya anak-anak Ustazah lebih paham, coba buka LKS-nya halaman 91, poin nomor 1 dan 2 serta nomor 3. Coba anak-anak Ustazah isi kotak yang kosong tersebut. Kira-kira gambar apakah setelahnya? Lihat dan perhatikan gambar sebelumnya ya nak ya. Karena dia akan berulang dua buah gambar tersebut. Anak-anak Ustazah, seperti yang sudah sampaikan tadi, kita juga belajar tentang membaca. Nah, untuk bacaan ini ada bermacam-macam. Setiap anggota keluarga memiliki bacaan kesukaannya. Bacaan kesukaannya berbeda-beda. Ayah Ana suka membaca koran. Setiap pagi ayah membaca koran. Ibu suka membaca majalah. Ana juga mempunyai bacaan kesukaan.
Ana suka membaca komik dan buku cerita. Keluarga Ana sering membaca buku bersama. Kebersamaan dalam keluarga harus dijaga. Jadi bacaan ini juga terdiri dari bermacam-macam. Ada yang suka membaca koran, ada yang suka membaca komik, dan ada juga yang suka membaca buku cerita. Anak-anak ustazah, sudahkah anak-anak ustazah paham pembelajaran 3 ini? Ya, agar lebih pahamnya, coba anak-anak ustazah berlatih mengerjakan latihan pembelajaran 3 halaman 92 sampai 93 poin A dan poin B. Anak-anak ustazah, untuk pembelajaran selanjutnya yaitu tentang olahraga itu sehat. Nah, untuk pembelajaran kemarin anak-anak ustazah belajar tentang dorong-mendorong. Tapi itu antara dua siswa saling berhadapan. Nah, berbeda dengan sekarang ya nak ya. Anak-anak ustazah belajar tentang gerak non-lokomotor. Gerak non-lokomotor dilakukan tanpa berpindah tempat. Contohnya adalah gerakan mendorong tembok. Apakah ketika kita mendorong tembok, tembok bisa berpindah tempat? Iya, tentunya tidak. Posisi awal kita menghadap ke tembok. Salah satu kaki di depan, kemudian rentangkan tangan ke depan dengan jari terbuka. Tempelkanlah jari-jari pada tembok. Kemudian dorong tembok sekuat tenaga. Itu adalah contoh salah satu gerakan non-lokomotor. Nah, untuk kegiatan ini coba anak-anak ustazah praktekkan. Cukup dipraktekkan oleh anak-anak ustazah tanpa mengirimkan videonya kepada ustazah. Anak-anak ustazah, pada pembelajaran 3 tadi kita belajar tentang merawat buku. Nah, jadi tujuannya apa tadi nak? Iya, agar kertas buku tidak mudah sobek dan buku kita harus dipegang dengan baik agar buku kita juga lebih awet dan tidak mudah rusak. Anak-anak ustazah, apakah anak-anak ustazah memiliki buku harian? Buku harian itu berisi tentang cerita-cerita pengalaman anak ustazah yang anak ustazah lalui setiap harinya. Bisa jadi itu pengalaman anak ustazah yang sedih, bisa jadi itu pengalaman yang gembira. Salah satu contohnya isi buku harian adalah mungkin anak-anak ustazah ketika awal sekolah bertemu dengan teman baru. Bertemu dengan teman baru itu merupakan suatu pengalaman yang menyenangkan dan bisa ditulis pada buku harian anak-anak ustazah. Nah, jika anak-anak ustazah belum memiliki buku harian, untuk tugasnya boleh anak-anak ustazah mencari sebuah gambar bunga, gambar hewan, atau gambar tumbuhan lainnya. Kemudian tugasnya adalah anak-anak ustazah hias gambar tersebut menggunakan bahan alam. Yang kita butuhkan adalah lem dan daun kering untuk menghias gambar tersebut. Dan untuk bagian gambarnya boleh anak-anak ustazah tambahkan biji-bijian atau hiasan menarik lainnya. Baiklah anak-anak ustazah, itulah tugas anak-anak ustazah pada pagi hari ini. Untuk pembelajaran 4 ini silakan dikerjakan latihan halaman 95 poin A dan poin B. Tetap semangat ya soleh dan soleha. Demikianlah pembelajaran kita pagi ini. Marilah kita tutup pelajaran kita dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.